Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukur, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslim ikhwatil kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Mula pertama marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi dari kesadaran dan keinsafan kita tentang pengenalan ma'rifat kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Rasul, dan ma'rifat kita kepada diri kita sendiri. Hanya hamba-hamba Allah yang mengerti dan memahami tentang siapa dia dan dari mana dia dan akan kemana dia berakhir. Mereka itulah yang bisa menyatakan rasa syukur dengan segala ekspresi yang dimilikinya. Salawat dan salam menyertai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian yang tidak bisa kita lepaskan daripada kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merupakan mata rantai bagi keimanan dan keislaman kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, topik khutbah kita pada hari ini adalah analisis singkat seputar khutbah Nabi di Padang Arafah ketika beliau menyampaikannya di Haji Wada pada Haji Akbar. Yang kita tahu pada saat yang bersamaan itulah turunnya wahyu surat Al-Maidah ayat 3 di mana Allah mengatakan Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah cukupi dan lengkapi segala nikmat dan rahmat kepada kaum muslimin. Dan aku rela dan aku telah menyetujui bahwa Islam adalah agamamu, agama yang sempurna. Sebelum ayat ini turun, Nabi menyampaikan khutbahnya. Ada 7 butir utama yang tidak mungkin kita bahas satu persatu pada kesempatan khutbah Jumat ini. Melainkan bagian yang terakhir daripada khutbah itu, yang butir pertama berkaitan dengan diharamkannya terjadi pertumpahan darah dan pengambilan harta dengan cara yang tidak sah, serta merusak martabat dan kehormatan satu sama lain.
Di poin kedua adalah agar setiap kita menjaga amanah dan disampaikan kepada yang berhak. Adapun yang ketiga, Allah mengharamkan riba. Yang keempat, jangan bermain-main dengan kesepakatan dan ketentuan Allah, di mana Allah telah menetapkan ketentuan bulan-bulan haram yang terdiri dari 4 bulan, dan jangan dilanggar ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Yang kelima, titipan untuk kaum wanita sebagai pendamping kaum pria agar menjaga hubungan dengan mereka. Yang keenam, aku tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan manakala kamu berpegang dengan kokoh dengan keduanya, insya Allah kamu tidak akan sesat. Dan yang ketujuh ini adalah pesan yang sangat relevan sekarang ini. Inna kulla muslimin akhul muslim wa innal muslimina ikhwatun fala yahillu limri'in min akhihi illa ma'atahu min taibin nafsi minhu fala tadhlimun anfusakum. Allahumma laqad ballaghtu. Pesan ini diawali bahwa dengarkan apa yang kusampaikan sekarang ini. Boleh jadi selepas ini kita tidak akan berjumpa kembali. Dan setiap pesan itu ditutup dengan kalimat, ya Allah, aku sudah sampaikan kepada umatku. Allahumma laqad ballaghtu. Aku sudah sampaikan kepada umatku. Ini berarti pesan-pesan yang sangat penting yang diutarakan pada saat beliau melaksanakan haji wada di tempat yang sangat umum dan terbuka. Yang kebetulan kita mendengar sekarang ajakan dari para habaib untuk menggalang persatuan dan kesatuan, untuk melupakan berbagai kesan yang tidak enak yang mungkin terjadi antara satu dengan lainnya, antara kelompok dengan kelompok yang lainnya. Seperti halnya juga baginda Rasulullah SAW ketika menghimbau seluruh kaum yang berbeda keyakinan, berbeda agama dan kepercayaan, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita bergerak melangkah dengan kalimat yang sama, keyakinan yang sama, kesepakatan yang sama. Dan bagi kita kaum muslimin tidak terlalu sulit. Allah kita sama, Rasul kita sama, kitab suci kita sama. Ditambah lagi tanah air kita sama, bangsa kita sama. Tidak terlalu sulit untuk mencari titik-titik temu dan kesamaan itu. Dan barangkali saatnya lah kini kita untuk lebih fokus lagi, mengingat ancaman dan tantangan di hadapan kita sangatlah berat. Orang sudah semakin berani dan semena-mena untuk berperilaku bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut. Bahkan ironisnya itu terjadi dari saudara-saudara kita yang mengaku beragama Islam juga, tetapi dengan pola pikir yang menyimpang daripada Al-Quran. Katakanlah sebagai contoh LGBT, liwat, atau juga perkawinan sejenis, hubungan seks sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dengan dalih itu kodrat. Kita tahu itu kodrat.
Tetapi yang kita musuhi bukan orangnya, perilakunya yang kita musuhi. Perbuatannya yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial kita. Yang kita tahu bahwa perbuatan itu sangat terlaknat dan sangat terkutuk. Dan Islam memberikan solusi yang benar, solusi yang menyelesaikan permasalahan. Adapun solusi-solusi yang dibikin oleh manusia dengan berbagai dalih, dengan berbagai cara, alasan ini dan itu, kebanyakan adalah solusi yang mengada-ada. Di dalam khutbah Rasulullah tadi dikatakan bahwa setiap muslim adalah saudara dengan sesama muslim lainnya. Apapun ormasnya, apapun partainya, apapun sukunya, apapun profesinya, setiap saudara muslim adalah terikat di dalam ikatan keislaman kita. Punya hak. Saudara kita yang muslim punya hak terhadap kita. Dan kita punya hak terhadap saudara kita yang sesama muslim itu. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita rawat. Jangan terjebak dengan berbagai interpretasi. Dengan berbagai penafsiran-penafsiran yang bisa ditarik dan dibawa sesuai dengan keinginan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu. Akan tetapi bila kita sederhanakan kembali, ibarat kita terjebak ke sebuah ranah dengan peta yang semeraut, katakanlah GPS di Google. Kita sudah terjebak ke jalan lorong-lorong yang sempit. Tetapi kita bisa kembalikan kepada peta semula, jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada tujuan, daripada kita ramai dan ribut di dalam perpecahan dan persengketaan. Berbeda dengan khutbah Nabi ketika pertama kali membangun peradaban di Madinah. Salah satu kalimat intinya adalah faman istata'a minkum ayyaqiya wajhahu minan nar falyaf'al walau bisyikkim min tamrah. Ini khutbah Nabi pertama kali di Masjid Nabawi yang baru diasaskan fondasinya. Siapa yang ingin selamat dari jelatan api neraka, lakukan sesuatu walaupun dengan upaya kecil, dengan memberikan orang makan sebutir buah kurma. Langkah-langkah kecil inilah yang akan menjadi besar daripada kita mendengar dari berbagai sumber keluhan, cacian, makian. Barangkali akan lebih tepat ada sebuah ungkapan mengatakan, daripada Anda mencaci kegelapan, lebih baik Anda nyalakan lilin agar Anda bisa terang melihat sesuatu. Marilah kita berhenti dari berkeluh kesah. Marilah kita berhenti dari hujat menghujat. Marilah kita berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak konstruktif, yang tidak produktif. Dan mari kita bersama-sama menuju ke satu titik untuk membangun kekuatan dan kebangkitan umat Islam. Mudah-mudahan dengan memperingati kemerdekaan yang ke-77 ini, kita akan segera pulih, kita akan segera bangkit, dan kita akan memiliki kesadaran baru untuk kemajuan bangsa kita, kemajuan agama kita, dan insya Allah akan membawa kita ke dalam kebahagiaan dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulikal karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Rasulullah mengawali pemerintahan sekaligus membangun peradaban di Madinah, aksentuasinya, penekanannya terletak pada berbuat, berbuat, berbuat. Berbuat dengan dasar kebersamaan dan kesepakatan. Di akhir khutbah beliau pada Haji Wada 10 tahun kemudian, Nabi memberikan rincian 7 poin yang saya ketengahkan tadi, yang ditutup dengan kalimat membangun persaudaraan sesama muslim, menjaga maruah, menjaga hati, menjaga perasaan. Ini sesuatu menjadi kunci utama. Kadang-kadang kita berdalih untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak. Tetapi Al-Quran juga mengajarkan, sampaikan kebenaran, sampaikan yang hak itu dengan santun, dengan bahasa yang komunikatif, dengan cara membuat orang itu menjadi senang karenanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun harus berdebat, ada forumnya, ada tempatnya. Tapi dengan cara yang bagus juga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga tidak terlalu sulit bagi kita untuk merespon ajakan untuk menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun jenis kita, suku kita, bahasa kita, semuanya bisa diwujudkan sepanjang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan ajakan ini dapat kita jalani dan kita ikuti sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirkal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.